Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audi Ramadanti, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus peserta dari mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Mohon disimak baik-baik videonya dari awal hingga akhir. Penjelasan terkait analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Kita mulai dari pengertian analisis framing. Analisis framing adalah studi tentang bagaimana pesan atau informasi disusun, dipresentasikan, dan diskonstruksi dengan memilih sudut pandang tertentu, menekankan aspek-aspek tertentu, dan mengabaikan aspek-aspek lain untuk memengaruhi persepsi dan penilaian audiens terhadap suatu isu. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk pandangan dan opini publik sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Analisis framing untuk suatu cara analisis teks banyak mendapat pengaruh dari teori sosiologi dan psikologi. Dari sosiologi, terutama sumbangan dari pemikiran Peter L. Berger dan Erving Goffman, sedangkan teori psikologi ini terutama berkomunikasi dengan skema dan kognisi. Selanjutnya, penjelasan mengenai model analisis framing. Yang pertama ada dari Murray Edelman. Edelman mensejajarkan framing untuk kategorisasi pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula dapat menandakan bagaimana fakta atau realitas itu dipahami. Kategorisasi itu merupakan daya yang akbar dalam mempengaruhi muslihat dan juga kesadaran publik. Kemudian, yang kedua ada dari Robert N. Entman. Konsep framing oleh Entman digunakan untuk menggambarkan bagian seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dibangun oleh media massa. Framing dapat dipandang untuk penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih akbar daripada isu lainnya. Yang ketiga dari William A. Gibson. Gibson mendefinisikan framing dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan kultural dan level kultural. Frame pertama ini dapat dimaknai sebagai batasan-batasan wacana serta elemen-elemen konstitutif yang tersebar dalam konstruksi wacana. Kemudian model analisis framing yang terakhir ada dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Framing dirumuskan untuk bagian membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada lainnya sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Menurut Pan dan Kosicki, benar dari dua konsep dari framing yang saling berkaitan. Pertama adalah konsepsi psikologi dan kedua adalah persepsi soal konsep sosiologis. Framing dalam konsep psikologis ini lebih menekankan bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya atau berkaitan dengan bentuk dan bahan kognitif seseorang dalam mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Selain itu, framing dalam konsepsi sosiologis ini lebih melihat pada bagian internal seseorang, bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peserta dalam peristiwa dalam cara pandang tertentu, maka pandangan sosiologis ini dapat lebih melihat konstruksi sosial atas realitas. Kemudian selanjutnya ada contoh dari analisis framing, yaitu berita di Indonesia yang disiarkan oleh TV One dan Metro TV terkait isu demonstrasi mahasiswa tentang perubahan undang-undang. Dalam pemberitaan ini, TV One cenderung mengambil sudut pandang yang menekankan gangguan ketertiban dan stabilitas negara akibat aksi demonstrasi mahasiswa. Mereka mungkin menyoroti aksi-aksi kekerasan atau kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi, serta dampak negatifnya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, dalam sisi lainnya, Metro TV ini cenderung mengambil sudut pandang yang lebih fokus pada tuntutan dan aspirasi mahasiswa terkait perubahan undang-undang. Mereka mungkin memberikan liputan tentang argumen dan tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa, serta menyoroti pentingnya perubahan tersebut bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya ada penjelasan mengenai analisis naratif. Analisis naratif ini memiliki konsep dasar, sebuah teks dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Kemudian definisi dari narasi itu sendiri adalah representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu atau dua dari beberapa narator. Pengertian dari analisis naratif.
Analisis naratif adalah analisis yang digunakan untuk memberitahu atau membangun struktur sebuah cerita baik fiksi maupun fakta yang ada di dalamnya ada alur, tokoh, karakter, sudut penggambaran, dan lainnya seperti secara berurutan. Menurut Branston dan Stafford, narasi ini terdiri atas 4 macam model, yaitu yang pertama ada narasi menurut Svetan Torodov, suatu cerita yang memiliki alur awal, tengah, dan akhir. Kemudian yang kedua, ada narasi menurut Vladimir Prop, yaitu suatu cerita yang pasti memiliki karakter tokoh. Yang ketiga, ada narasi menurut Levi Strauss, yaitu suatu cerita yang memiliki sifat-sifat yang berlawanan. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada narasi menurut Joseph Campbell, hubungannya membahas narasi dengan mitos. Manfaat dari analisis naratif. Nah, manfaat dari analisis naratif ini ada 4. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, ada penjelasan mengenai memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang keempat, ada analisis naratif, ada merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Analisis naratif ini biasanya digunakan untuk analisis film atau novel. Kemudian film atau novel ini memiliki alur cerita yang mengalir dari awal sampai akhir. Yang ketiga, jika semiotika lebih menganalisis pada tanda-tanda dalam naratif selain tanda yang juga dianalisis bagaimana alur cerita, yaitu story dan plot. Selanjutnya, kita beralih untuk membahas story dan plot, yaitu salah satu cara untuk menganalisis narasi adalah lewat dari story dan plot itu sendiri. Plot adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Kemudian story adalah peristiwa yang utuh dari awal sampai akhir. Story ini merupakan urutan kronologis dari suatu peristiwa, di mana peristiwa tersebut dapat ditampilkan dalam teks, bisa juga tidak ditampilkan dalam teks. Kemudian kita belajar untuk mengenal diegetis dan non-diegetis. Diegetis sendiri ini merujuk pada elemen atau suara yang di dalam dunia naratif yang dibangun dalam karya audiovisual atau cerita. Ini berarti bahwa elemen diegetik adalah bagian dari alur cerita atau pengalaman yang dialami oleh karakter-karakter di dalamnya. Contohnya adalah dialog antar karakter, suara lingkungan, atau musik yang didengarkan oleh karakter-karakter tersebut. Suara-suara ini ada di dunia cerita dan bisa didengar atau dirasakan oleh karakter-karakter di dalamnya. Kemudian ada non-diegetik atau non-diegetik ini mengacu pada elemen atau suara yang tidak ada di dalam dunia naratif yang dibangun dalam karya audiovisual atau cerita. Ini berarti bahwa elemen non-diegetik tidak diakui atau dialami oleh karakter-karakter di dalam cerita. Contohnya adalah musik latar belakang, efek suara yang ditambahkan untuk efek dramatis, atau narasi pengantar yang tidak didengar oleh karakter-karakter di dalam cerita. Suara-suara ini tidak ada di dunia cerita dan hanya ditunjukkan kepada penonton. Kemudian ada contoh dari analisis naratif. Di sini saya mengambil contoh pada film Inception. Dalam film Inception ini melibatkan pemahaman tentang struktur cerita, karakter tematik, dan elemen-elemen naratif lainnya. Dengan menggali lebih dalam ke dalam cerita dan konstruksi film, kita dapat melihat bagaimana pengaruh naratif ini mempengaruhi pengalaman penonton dan memberikan pesan yang lebih dalam. Plot Inception ini memiliki plot yang kompleks dan juga berlapis-lapis. Kemudian struktur naratifnya, film ini menggunakan struktur naratif non-linear dengan adegan yang melompat-lompat dalam waktu dan ruang. Kemudian yang terakhir ada penjelasan terkait analisis semiotika. Pengertian semiotika ini dari bahasa Inggris adalah semiotik. Kemudian ada juga yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion yang berarti tanda. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan yang dikenali sebagai tanda. Definisi analisis semiotika.
dari semiotika ini memiliki definisi, yaitu merupakan pendekatan atau metode dalam studi tentang tanda dan makna dalam bahasa, teks, gambar, simbol, dan budaya secara umum. Semiotika mempelajari bagaimana tanda-tanda tersebut digunakan, dipahami, dan memberikan makna dalam konteks sosial dan budaya. Pada dasarnya, analisis semiotika melibatkan pemecahan tanda-tanda menjadi komponen-komponen yang lebih kecil seperti simbol, ikon, dan indeks, serta mempelajari hubungan antara tanda-tanda tersebut. Hal ini dilakukan untuk memahami cara tanda-tanda tersebut menghasilkan makna dan bagaimana mereka beroperasi dalam budaya dan masyarakat. Selanjutnya, konsep dasar dari semiotika yang pertama ini ada signifikan atau petanda. Ini merupakan hal-hal yang diterima oleh pikiran manusia seperti gambaran visual asli dari objek. Sementara signifi menjurus pada makna yang dipikirkan oleh manusia setelah mereka menerima sebuah tanda. Yang kedua ada link and parole. Menurut Saussure, link adalah suatu sistem tanda dengan pengetahuan yang dimiliki orang masyarakat akan suatu hal tertentu. Sementara itu, parole adalah tindakan yang dilakukan oleh individu berdasarkan pada kemauan dan kecerdasan berpikir. Kemudian konsep dasar semiotika, sinkronik dan diakronik, yakni konsep yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Pada sinkronik adalah penjelasan mengenai kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa atau waktu. Kemudian, diakronik adalah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal terjadi di suatu masa tertentu. Yang terakhir ada sintakmatik dan paradigmatik, yaitu hubungan unsur yang memuat susunan atau rangkaian kata dan bunyi dalam satu konsep. Sintagmatik adalah unsur dari susunan suatu kalimat yang tak dapat digantikan dengan unsur lainnya. Sementara itu, paradigmatik adalah unsur kalimat yang dapat digantikan dengan unsur lainnya dengan catatan harus memiliki makna yang sama. Kemudian yang terakhir ada contoh analisis dari semiotika itu sendiri. Contoh dari analisis semiotika yang saya ambil ini yaitu pada iklan McDonald yang melampilkan produk burger. Mari kita menjelaskan juga analisis semiotika pada iklan tersebut. Yang pertama, melewat unsur-unsur semiotikanya ini adalah dari tanda. Dalam iklan McDonald's, tanda-tanda dapat berupa gambar, suara, musik, warna, kata-kata, dan gerakan yang digunakan dalam iklan. Kemudian denotasinya adalah makna literal atau deskriptif yang terkait dengan tanda. Misalnya, gambar burger yang disajikan dengan tampilan menggoda, tumpukan daging, sayuran segar, dan saus yang mengalir. Yang kemudian ada konotasi. Konotasi adalah makna tambahan atau asosiasi yang terkait dengan tanda. Dalam contoh ini digambarkan burger ini disajikan dengan tampilan yang menggoda dan dapat memberikan kesan kelezatan, kepuasan, dan kenikmatan saat menikmati makanan tersebut. Kemudian yang terakhir ada tokoh, yaitu tokoh utama dalam iklan McDonald dapat berupa karakter McDonald seperti Ronald McDonald atau orang-orang yang menikmati produk mereka. Tokoh ini dimaksudkan untuk menciptakan identifikasi dan keterkaitan emosional dengan penonton. Kemudian untuk medianya, media iklan McDonald ini dapat ditemukan dalam berbagai media seperti televisi, radio, internet, media cetak, dan media sosial. Setiap media memiliki pengaruh yang berbeda dalam menyampaikan pesan iklan. Kemudian yang keempat, konstruksi pesan. Iklan McDonald ini membangun pesan bahwa burger mereka adalah pilihan makanan yang lezat, menyenangkan, dan mengenyangkan. Pesan ini dapat disampaikan melalui penggunaan gambar burger yang menggoda, musik yang ceria, dan juga suasana yang menyenangkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dari video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.